Hello guys, kembali lagi di channel Teron Swin Channel. Ya, jadi aku hari ini itu temanya mau bahas lagi atau lebih tepatnya ngelanjutin tentang kelas mining. Ya, udah beberapa lama ini aku stop dulu kelas miningnya soalnya aku lebih fokus untuk mengedukasi kalian dalam bentuk teori-teori yang harus kalian perhatiin dalam mining. Kalian bisa cek video-video aku sebelum ini, itu semuanya aku membahas secara singkat teori-teori yang harus kalian kuasai dulu sebelum kalian memulai mining. Nah, pas banget di video kali ini itu aku bakalan ngelanjutin lagi kelas mining dengan judul hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian memulai mining dan kalian pastinya harus menghindari kesalahan-kesalahan terbesar dalam mining. Nggak usah pakai basa-basi lagi, langsung aja aku langsung masuk ke yang pertama yaitu komponen utama dalam mining yaitu riser. Kenapa kok aku bisa bilang riser adalah komponen utama? Soalnya aku anggap aja ya guys, sebagian besar kalian pasti pakai motherboard yang kalian harus colok riser dulu. Kalau misal kalian pakai motherboard yang riserless, itu juga bisa, tapi aku nggak saranin kalian. Soalnya apa? Kalau misal kalian mau jual lagi itu motherboard dan ya nggak bisa, nggak ada yang mau beli. Soalnya apa? Itu karena bekas mining. Maksudnya dalam artian tuh gini guys, kalau misal kalian beli motherboard gaming, kalau misal kalian mau jual, itu seenggaknya itu masih ada orang gamer pemula atau mining pemula yang mau mencoba untuk beli. Tapi kalau misalnya kalian beli motherboard yang riserless yang panjang itu, kalian bakal kesusahan untuk ngejual itu guys. Oleh karena itu, aku selalu assume kalau misalnya kalian beli motherboard, itu selalu beli yang motherboard gaming yang bisa support 6 GPU atau 8 GPU. Dan komponen utama yang harus kalian beli yaitu pastinya riser. Riser ini guys, kalau misal kalian salah dalam pengaplikasiannya bisa berakibat fatal banget. Selain fatal dalam GPU-nya, kalian juga bisa ngebakar si riser ini sendiri atau juga bisa ngebakar si GPU itu sendiri. Karena apa? Karena riser itu perlu power guys. Kalau misal kalian perhatiin ya, di sini ada dua jenis power, yang namanya ini adalah splitter. Jadi ini dari PSU langsung kalian masukin ke riser sini dan juga masukin lagi ke GPU kalian. Dan satu lagi, kalau misal kalian beli riser, itu selalu aja dapet yang namanya SATA power. Nah, ini aku nggak rekomendasiin kalian buat ngepake yang ini. Jadi kalau misal kalian lihat ini semua aku ikat dalam satu gulungan yang nggak pernah aku pakai sama sekali. Ya, jadi kalau misal kalian beli riser, itu kalian harus pastiin, bentar aku buka dulu ya guys. Jangan pernah pakai yang namanya SATA to power. Ya, kayak gini. Ini adalah SATA to power, jadi ini biasanya digunain oleh para miner pemula untuk dimasukin ke sini dan dia ngambil powernya dari sini. Itu enggak banget ya, jangan kalian pakai kayak gitu. Kalau misal kalian punya 1050 Ti, 1050, 1650, yang notabene itu power draw-nya itu kecil banget, boleh. Kalian boleh pakai ini tapi dengan aturan dan syarat tertentu. Jadi kalian sebisa mungkin harus menghindari tarik lebih dari dua kabel ke PSU itu. Jadi ya bisa dibilang maksimal kabel dari PSU itu cuma 2 SATA aja, jangan lebih. Takutnya ntar kabelnya kebakar sama seperti video yang pernah aku bikin waktu awal-awal aku memulai YouTube. Kalian bisa cek videonya ini ya. Oke lanjut. Tadi kan terkhusus untuk masalah VGA-VGA yang power draw-nya rendah seperti 1050 Ti, 1650, dan lain sebagainya. Kalau misal kalian punya RX 570 yang notabene itu udah menengah ke atas untuk power draw-nya, kalian jangan coba-coba untuk pakai ini ya. Apalagi kalau misal kalian punya 3080, 3060, kalau kalian pakai ini, ya udah kalian harus merelakan yang namanya riser ini bisa rusak atau GPU kalian bisa rusak karena kekurangan power. Oke, untuk masalah riser ini aku juga udah bahas lebih detail di video yang kelas mining yang ini ya. Jadi aku di sana juga udah jelasin mana riser yang bagus untuk kalian pakai di buat mining. Oke, yang pertama riser aku anggap kalian udah ngerti ya. Kalian harus menghindari yang namanya dua kabel ini. Jadi aku saranin buat kalian pakai splitter aja. Jadi splitternya masuk sini satu dan satunya masuk ke GPU dan satu lubang yang ini itu harus masuk ke PSU kalian. Nah, kayak gitu aja guys simpelnya. Terus yang kedua yaitu masalah power supply. Kalian jangan pernah pakai power supply yang abal-abal. Karena power supply itu bisa dibilang seperti jantung kita. Kalau power supply-nya itu atau jantung kita udah rusak, ya udah semua komponen GPU kalian pasti akan rusak. Nah, itu adalah pengalaman pahit yang pernah aku coba, tapi untungnya GPU aku nggak ada masalah. Jadi kalian bayangin aja guys, ini aku ada contoh power supply-nya ya.
Ini adalah power supply Hydro-G. Kalian kalau bisa lihat di sini, ini adalah merek bagus dari FSP. Dan ini adalah 80 plus yang gold. Jadi ini tengah-tengah antara bronze, gold, dan juga platinum. Kalau misal kalian lihat power supply aku, ini adalah power supply yang pernah aku pakai untuk mempower 6 kali RX 570 yang 8 GB. Jadi kemarin guys, aku pakai power supply 850 untuk ngepower si 3082 biji. Oke, yang pertama jalannya lancar. Nggak ada masalah. 1 minggu pertama oke. 2 minggu selanjutnya, itu ada yang namanya bau-bau gosong guys. Jadi kan aku pertama, kalau misal kalian lihat Instagram aku, kan aku pernah beli ini ya. Ya, ini adalah RX 3080 yang Seahawk yang water cooling. Aku pikir itu adalah water coolingnya yang bau-baunya seperti bau chemical, bau kimia yang nggak enak gitu guys. Bau, bukan seperti gosong, tapi bau-bau kimia yang nggak enak. Nah, aku langsung research aja, apa mungkin si pipe-nya ini, pipe water coolingnya ini yang udah mengeluarkan bau-bau nggak enak. Soalnya aku pikir part komponen di PC aku yang ada bahan kimianya, yaitu cuma ini doang, 3080 yang ada pipanya itu kan dari kimia kan. Nah, aku pikir cuma itu doang. Ternyata enggak dong guys, GPU-nya nggak ada masalah. Jadi 3080-nya itu aku stuck jadi 2, nggak ada masalah. Tapi yang masalah adalah si power supply ini. Jadi kalau misal kalian bau di daerah sini ya, kayak mencium, nah gitu di daerah sini, itu ada bau kimia. Jadi aku nggak tahu kenapa kok bisa kayak gitu, tapi kalau misal kalian lihat lebih detail, ini ada seperti kabel kebakar guys. Jadi kabelnya tuh kayak leleh gitu. Itu yang menyebabkan si power supply ini mengeluarkan bau-bau kimia dan ini udah nggak bisa dilepas lagi guys. Jadi ini adalah kabel yang modular dan nggak bisa dilepas lagi soalnya di dalamnya tuh udah leleh mungkin. Ya, power supply-nya ini masih berfungsi dengan baik. Dia masih bisa ngejalanin mining, tapi ya itu bau-baunya tuh yang bikin aku nggak enak. Jadi aku putusin buat ganti power supply aja. Kalian bayangin aja guys, power supply yang sebagus ini aja yang aku beli waktu itu sekitar 4.000 atau sekitar 2 juta untuk 850 watt ini bisa sampai kayak gini. Kalian bayangin aja kalau misal kalian beli power supply yang lebih murah. Nggak cuma itu guys, aku punya power supply yang lain dan ini adalah sertifikasinya itu 80 plus yang bronze. Jadi ini kalau misal kalian lihat di dalam boxnya ini guys, ya ini emang bukan merek-merek global ya seperti MSI, Corsair, sama EVGA dan lain sebagainya. Ini adalah merek buatan dari Taiwan. Dia ada 80 plus yang bronze dan juga aku udah cek di Google, ini ada dan udah terdaftar. Jadi seharusnya kalau bisa dibilang ini bukan power supply abal-abal ya. Tapi kalian percaya nggak percaya, begitu listriknya padam, power supply ini udah rusak. Ya, mungkin kalau mati lampu itu ada sebagian komponen yang kuat dan ada sebagian komponen yang nggak kuat. Salah satunya ya ini sendiri, power supply ini. Jadi ya kalian bayangin aja ya, kalau misal kalian beli power supply yang nggak ada bermerek seperti ini, yang bukan global, ya aku anggap aja sih quality check-nya atau QC-nya itu nggak bisa sebagus seperti brand-brand yang udah mendunia, seperti Corsair, FPGA, Montec, FSP, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus be aware kalau misal kalian bayangin aja lah, kalian beli power supply ini, ya emang murah, bagus, tapi ya gitu, cepat rusak. Nah kalian tinggal pilih aja kalian mau power supply yang mana. Dan kalau misal kalian tanya, Koko tuh saranin power supply yang besar-besar nggak sih? Seperti 2000 watt, 1500 watt, dan lain sebagainya. Saran aku nggak saranin kalian buat beli power supply yang seperti itu. Balik lagi ke masalah QC-nya itu. Kalau misal kalian udah pakai yang 2000 watt, 1500 watt, dan itu udah berjalan lancar, ya udah nggak masalah. Tapi buat kalian miner baru, kalian sebisa mungkin menghindari yang namanya power supply yang seperti itu ya. Jadi ya terserah kalian, itu semua balik lagi ke pilihan kalian. Emang power supply yang 1500 watt, 1000 watt, merek Cinaan sana, itu emang jauh lebih murah daripada kalian beli power supply yang 1000 watt langsung, itu mahal banget. Tapi nggak ada masalah, di kelas mining yang sebelumnya, itu aku juga udah jelasin gimana caranya kalian pakai dua power supply dalam satu motherboard aja. Itu tentunya bisa menghemat ongkos kalian jauh daripada kalian beli power supply yang 1000 watt. Nah, kayak gitu guys. Nah, terus yang ketiga, itu aku mau bahas tentang yang namanya cara yang betul untuk ngepower si GPU ini. Jadi aku bakalan bahas sekilas aja, soalnya ini aku juga pernah singgung di kelas mining part sebelumnya. Kalau misal kalian pakai splitter, itu juga udah oke. Tapi, kalau misal kalian pakai kabel SATA ini buat dimasukin ke GPU,
Wah, ini jelas, ini kocak banget sih guys. Emang bisa masuk, bisa pas, tapi bukan kayak gini caranya guys. Ya, kalian kalau bisa kayak gini ya otomatis GPU nggak bisa nyala dong. Ya gimana mau nyala, powernya aja kurang. Nah, kurang lebih kayak gitu guys analoginya. Jadi pastiin buat kalian tuh jangan sampai ngelakuin hal-hal yang menurut aku fatal banget ya. Nah, yang keempat yang kalian harus perhatiin betul-betul yaitu listrik statis. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa itu listrik statis, ini aku bacain aja ya. Jadi aku juga nggak seberapa familiar yang namanya teorinya, tapi aku ngerti apa itu listrik statis ya. Jadi biar kita sama-sama ngerti, kita langsung aja baca ya. Jadi listrik statis itu adalah hasil penumpukan muatan listrik yang terjadi dua benda bukan logam saling bergesekan. Nah, itu analoginya tuh seperti kalian menyisir rambut, terus kalian bisa ngangkat kertas hanya dari sisir kalian. Itu kenapa? Ya soalnya ada listrik statis. Nah, itu juga bakalan terjadi juga kalau misal di rumah kalian itu nggak ada yang namanya grounding. Jadi buat rumah kalian yang misal 1100 VA atau 1100 watt ke bawah, kalian harus pay attention karena kebanyakan dari PLN-PLN atau tukang-tukang kalian itu nggak pasang yang namanya grounding. Apa itu grounding? Jadi kalau misal kalian lihat power supply, itu pasti ada kabel gini kan buat colok ke dindingnya. Nah, kalau misal kalian lihat di sini, ya ini ada 3 pin. Ada 1, ada 2, dan juga ada 3. Nah, kalian lihat, ini ada 2 yang bentuknya sejajar. Dan ada 1 ini yang paling bawah yang bentuknya paling beda sendiri. Kalau misal dalam contoh aku, ini ada 2 dan ada 1 yang biasanya dibuat masukin ke ground. Nah, ground ini itu adalah tempat pembuangan sisa-sisa listrik yang enggak kita perluin dan kita langsung masukin ke dalam tanah. Nah, kalau rumah kalian nggak ada groundnya, ya otomatis mining rig kalian atau kalau misal kalian pegang logam-logam yang ada di komputer kalian itu bisa nyetrum gitu guys, bisa ya kayak gini. Jadi pay attention ya guys. Soalnya listrik statis itu ya sekitar 50-50 bisa ngerusak si GPU atau komponen motherboard yang pokoknya semua komponen komputer kalian lah kayak gitu guys. Dan yang terakhir itu kalian harus pay attention dan yang menurut aku ini yang paling fatal ya. Apalagi kalau misal kalian beli GPU bekas, GPU baru, semuanya lah intinya semua kalangan GPU harus pay attention yang namanya overclock setting. Kalian harus ingat guys, ada yang namanya silicon lottery. Apa itu silicon lottery? Jadi pabrik itu mempunyai banyak banget silicon lottery yang enggak semuanya bagus. Tapi juga enggak bisa dibilang semuanya cacat. Soalnya apa? Kalau misal kita mining, yang kita perlukan adalah memori dan juga core clock-nya. Nah, kalau si pabrik-pabrikan besar itu biasanya QC, itu enggak QC di bagian miningnya, tapi QC di bagian software dan juga hardware-nya. Jadi nggak ada hubungannya dengan mining. Jadi kalau misal aku bisa simpulin, yang namanya pabrik itu cuma ngetes atau running full speed dengan GPU kalian, tapi nggak dibuat untuk mining. Oke, aku ambil contoh seperti 3080. Ada beberapa 3080 itu bisa mencapai 102 MHz. Kalau misal kalian ingat FPGA ku yang lalu ini pernah aku bahas, itu bisa mencapai 102 MHz. Tapi kalau misal kalian bahas yang Asus TUF Gaming aku yang 3080, itu nggak bisa lebih dari 98. Kenapa? Sama-sama 3080-nya, sama-sama settingan overclock-nya, bahkan lebih tinggi settingan overclock-nya, tapi nggak bisa mencapai target 102 MHz. Yaitu, simply karena silicon lottery-nya berbeda-beda. Oke, untuk contoh case-nya, aku punya dua GPU yang berbeda. Ini adalah pabrikan dari MSI dan ini adalah pabrikan dari XFX. Ya, kedua GPU ini kalau bisa dibilang ini sama-sama RX 570 yang 4 GB. Jadi keduanya ini sama-sama tapi beda pabrikan dan juga pastinya beda overclock. Kenapa kok aku bisa bilang pastinya beda overclock? Soalnya kedua GPU ini udah QC dan udah aku testing buat mining dan ya alhasil, kedua GPU ini beda banget overclocknya. Oleh karena itu, kalian harus pay attention terhadap GPU kalian. Kalian jangan anggap atau pukul rata semua kalau GPU kalian itu punya yang namanya overclock yang sama. Oh iya, satu lagi guys, aku lupa mention kalau misal kalian punya GPU yang misal seperti 570, 580, atau misal generasi lama seperti 1060 yang 6 GB, itu kalian jangan push undervoltnya terlalu bawah. Karena apa? Karena yang namanya umur komponen, dia juga punya umur. Jadi ya kalian nggak boleh terlalu push atau mengibaratkan GPU yang kalian beli bekas, itu sama seperti baru. Jangan kayak gitu ya guys. Jadi kalau misal kalian mau main aman, kalian jangan push undervoltnya terlalu rendah. Jadi jangan kalian tuh anggap kalau misal
GPU kalian dengan GPU aku itu sama, beda banget guys. Oleh karena itu kenapa kok di dalam setiap pre-order, terutama pre-order yang baru kemarin, aku nggak sertain yang namanya settingan overclock. Soalnya ya gitu guys, aku barusan sadar kalau semua GPU itu memiliki settingan overclock yang berbeda-beda. Jadi ya udah aku biarin kalian aja yang do the research untuk ngelakuin apa yang namanya overclock, dan yang pastinya aku udah kasih arahan supaya kalian nggak melebihi atau melakukan kesalahan-kesalahan yang udah aku jelasin di dalam video ini. Ya, kayak gitu guys. Sama satu lagi, buat kalian yang masih pemula dan kalian mau coba-coba settingan overclock, nggak apa-apa, kalian bisa coba aja, tapi saran aku, kalian mulai dari settingan yang paling basic dulu. Jadi, waktu GPU kalian running, kalian langsung aja nyalain miningnya, tanpa perlu setting overclock dulu. Terus setelah itu, kalian barusan tambah sedikit, nggak apa-apa, makan waktu emang, tapi lebih oke hasilnya daripada kalian langsung nge-push ke memori overclock, ke core clock-nya, sesuai dengan settingan orang-orang. Karena itu ya gitu, berbeda. Ingat sekali lagi ya guys, berbeda karena dari silicon loterinya itu juga berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat dan juga belum subscribe channel aku, bisa langsung subscribe aja. Kita langsung menuju ke 15.000 subscriber. Aku targetin di 3 bulan ke depan lah. Jadi buat kalian yang belum join grup Telegram aku juga dan juga belum subscribe, just bisa di subscribe video aku ya guys. Dan ya, bye-bye guys!